Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di live Instagram KPP Pratama Kota Mubagu. Halo kawan pajak, bagaimana kabarnya? Semoga kita doakan ya, semoga senantiasa sehat dan tetap semangat. Mengingat untuk bulan ini sudah musim pelaporan SPT tahunan. Apalagi untuk tahun ini pelaporannya berbeda dibanding dengan tahun lalu. Tahun lalu kita pakai DJP online, tahun ini kita semua sudah pakai Cortex. Nah, jadi mungkin banyak kawan pajak yang bertanya, apa sih bedanya Cortex dengan DJP online? Atau bagaimana pelaporannya, apakah lebih mudah dibanding yang tahun lalu? Atau mungkin bingung pas pertama kali lihat tampilan awalnya? Tenang saja kawan pajak, jangan panik, jangan risau. Karena hari ini kita tidak hanya akan membahas mengenai teori, kita juga akan langsung simulasi di live Instagram ini. Nah, spesialnya lagi, kali ini saya ditemani oleh penyuluh yang sangat ahli di bidangnya, Kak Bayu. Halo, pajak. Nah, bagaimana? Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Kak Bayu? Sehat. Oke, boleh silahkan disapa-sapa dulu kawan Ya, pajaknya. halo kan pajak sekalian. Perkenalkan, saya Bayu Abdullah Putra. Saya fungsional penyuluh pajak di KPP Pratama Kota Mubagu. Oke, nanti untuk kawan pajak, semoga bisa menyimak dengan baik ya live kita kali ini. Iya. Nah, kalau ada pertanyaan, bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Nanti kita baca dan langsung akan dijawab ya Kak Bayu. Oke, jadi hari ini kita mau bahas konteks ya Kak Bayu. Oh iya, saya lupa. Kawan pajak, perkenalkan saya juga penyuluh pajak di KPP Pratama Kota Mubagu. Nama saya panggilannya Nurul. Oke. Nah, Kak Bayu, untuk hari ini kita mau bahas pekerjaan apa nih Kak Bayu? Jadi untuk sesi kali ini kita akan membahas mengenai pelaporan SP tahunan untuk karyawan yang pegawai yang dari satu pemberi kerja dan dari UMKM. UMKM, berarti PNS seperti PNS kita, kita ya. juga Terus membahas tentang pelaporan SP tahunan untuk UMKM juga. Oke. Nah, Kak Bayu, sebelum wajib pajak atau kawan pajak ini melaporkan SPT tahunan nih, apa hal yang perlu disiapkan atau dokumen apa yang perlu disiapkan untuk melaporkan SPT? Oke. Jadi yang perlu disiapkan untuk bagi pegawai dulu ya. Oke. Dulu ya. Yaitu adalah bukti potong A1 untuk pegawai di swasta ya. Karyawan swasta. Kalau untuk karyawan PNS itu perlu A2. Bukti potong A2. Namanya BPA2. BPA2 dan BPA1. Itu dapatnya dari kantor sendiri Kak ya? Iya, jadi kalau misalkan bendahara dari kantornya atau perusahaannya itu sudah membuat bukti potong, maka bukti potongnya itu akan masuk ke akun Cortex pegawai masing-masing ya. Jadi tinggal download saja di menu profil ya, di portal saya, terus di dokumen saya ya. Nah, nanti di situ wajib pajak klik refresh lalu nanti muncul bukti potongnya. Oke, berarti kalau memang belum ada berarti ditunggu dulu ya karyawan. Iya, ditunggu dulu ya. Jadi dulu sampai bendahara sudah membuat bukti potongnya, maka kalau sudah nanti akan masuk ke akun portal Cortex masing-masing. Oke. Jadi untuk karyawan tadi hanya bukti potong A1 atau A2. Iya, A1 karyawan swasta, A2 ya. Oke, kalau yang wajib pajak UMKM nih Kak, yang UMKM ya. Kalau UMKM yang pertama harus pastikan bahwa seluruh pajak yang per bulannya itu sudah disetor. Kalau misalkan sudah melewati omset 500 juta per tahunnya. Tapi kalau belum melewati omset selama setahunnya itu belum melewati 500 juta, maka tidak kena pajak ya. Nah, terus yang kedua harus juga menyertakan mengenai rekapitulasi perhitungan UMKM per bulannya berapa omsetnya. Dari Januari sampai Desember. Jadi yang kalau UMKM tadi harus dipastikan sudah ada rekapan bulanannya dulu. Ya, omset per bulannya. Nah, kalau misalkan omsetnya lebih dari 500 juta selama setahun, pastikan sudah membayar PPh finalnya yang penting. Oke. Nah, kalau sudah ada tuh Kak dokumen tersebut, terus apa yang harus disiapkan lagi? Tinggal login aja. Tinggal login. Nah, kalau misalkan wajib pajak belum dapat login ya, belum bisa login di akun Cortex-nya, pastikan wajib pajak sudah aktivasi akun Cortex. Oke. Nah, ini untuk yang di halaman live Instagram kawan pajak bisa melihat ini sudah halaman awal Cortex ya? Ya, ini halaman awal Cortex ketika kawan pajak sudah bisa login ya, sudah bisa login di akun Cortex-nya. Nah, setelah itu kita masuk di menu mana nih Kak? Kita bisa langsung lapor SPT berarti ya? Iya, boleh. Kita simulasi dulu ya. Oke.
Ya, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai simulasi pelaporan SPT tahunan untuk karyawan ya. Nah, kawan pajak bisa langsung saja ke menu SPT ya, surat pemberitahuan. Kawan pajak klik yang bagian surat pemberitahuan. Ini semua wajib pajak yang mau lapor, kliknya Iya, yang di sini. betul. SPT tahunan orang pribadi, badan, itu lapor di situ. Oke, sudah. Nah, terus lalu kawan pajak klik buat konsep SPT. Oke. Oke, sudah. Nah, terus lalu kawan pajak klik buat konsep SPT. Oke. Ya, lalu pilih yang PPH orang pribadi. Lanjut. Lalu di jenis periode SPT-nya, kawan pajak pilih yang SPT tahunan. Nah, kemudian untuk yang periode dan tahun pajak, kawan pajak pilih yang Januari sampai Desember 2025. Lalu klik lanjutnya. Nah, kemudian untuk model SPT-nya, ini kawan pajak pilih yang normal ya. Nah, kalau misalkan kawan pajak ada kesalahan nih, ada satu buatan SPT, nah jangan khawatir. Nanti pada saat kawan pajak membuat SPT pembetulan, nanti di model SPT-nya ini ada Muncul di sini muncul kayak. pembetulan. Betul. Muncul kata pembetulan nanti kawan pajak pilih. Jadi normal ini untuk yang pertama Untuk kali yang lapor. pertama kali buat SPT maka klik normal. Betul. Terus kita Lalu klik klik ya. buat konsep SPT. Nah, kalau sudah, maka konsepnya akan ada di menu konsep SPT ya. Nah, lalu kawan pajak tinggal dibuka saja dengan cara klik icon pensil ya yang di sebelah kiri itu, klik lihat. Ya. Nah, di sini akan tertampil dua halaman ya. Yang pertama adalah halaman induk ya, halaman induk SPT. Terus yang kedua ini adalah lampirannya. Nah, pertama kita harus lihat dulu yang di induknya kawan pajak ya. Nah, di sini sudah terisi otomatis untuk tahun pajaknya, periodenya, statusnya ya. Jadi, kawan pajak yang pertama kawan pajak lakukan adalah klik posting SPT ya, untuk bisa menarik data dari yang dilaporkan, bukti foto yang dilaporkan oleh bendahara dari perusahaannya, gitu ya. Ini juga akan menarik data dari pengisian harta yang diisi di DJP online Iya, yang lalu. betul sekali ya. Jadi kawan pajak penting sekali untuk klik posting SPT untuk menarik data yang pertama dari pihak ketiga ya, pihak ketiga. Terus yang kedua dari harta yang dilaporkan pada SPT tahun sebelumnya ya. Nah, lalu dari pembayaran-pembayaran yang sudah dilakukan. Nah, ini ada dua warna nih Kak, abu dan putih. Kalau abu-abu ini langsung saja ya. Jadi abu-abu ini otomatis dari sistem ya. Jadi kawan pajak tidak usah diapa-apain ya. Nah, terus kalau yang ada pilihan sumber penghasilan, nanti kawan pajak pilih yang pekerjaan ya. Kalau misalkan penghasilannya kawan pajak dari pekerjaan saja ya. Nah, tapi kalau misalkan kawan pajak penghasilannya ini dari usaha ya. Yang UMKM tadi Iya, yang UMKM tadi, maka pilih yang kegiatan usaha. Dan kalau misalnya ada dua Kak, dia Iya. selain karyawan dia juga punya usaha, berarti bisa Pilih kita dua aja. Bisa dua-duanya. Sekarang kita yang pekerjaan dulu Kak ya. Pekerjaan dulu ya. Oke. Nah, lalu untuk metode pembukuan atau pencatatan ini kawan pajak pilih yang catatan ya. Terus selanjutnya ke bawah ya. Nah, untuk bagian yang A yang identitas ya. Enggak aku tampilin. Oke, yang untuk yang bagian identitas ini otomatis by system ya kawan pajak. Jadi tinggal di next aja langsung ke bagian B ya di intisar penghasilan itu ya. Nah, di intisar penghasilan itu ini ada 4 pertanyaan ya yang harus kawan pajak jawab. Yang pertama, apakah menerima penghasilan dari penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Nah, ini pilih kawan pajak pilih iya ya. Pilih iya, nanti kawan pajak disuruh untuk mengisi lampiran 1 bagian B. Nah, terus yang kedua, satu pertanyaan sebagai UMKM ya, yang usaha sendiri. Nah, ini kawan pajak pilih iya. Pilih iya, terus nanti akan muncul pertanyaan baru ya. Di bagian 1B2, apakah kawan pajak termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau orang pribadi pengusaha tertentu ya. Ini kawan pajak pilih yang kedua ya, jawaban yang kedua. Ya, saya termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final. Nah, terus untuk pertanyaan kedua,
apakah ya kecilin tadi yang besar itu. Nah, terus pertanyaan kedua, apakah Anda menggunakan norma ya dalam menghitung penghasilan itu? Nah, ini kan pajak pilih yang tidak ya. Karena kalau dari usaha ini tidak menggunakan norma, kecuali kalau dokter, ya, pekerjaan bebas itu pakai norma ya. Jadi Nah, kalau UMKM tadi Kak, kata kuncinya pokoknya pilih yang ada kata finalnya ya. iya, Di dua pertanyaan ini ada finalnya, kita klik yang iya, kedua, ini juga ada finalnya, kita klik juga yang kedua. iya. Maksudnya ada finalnya ya. Oke. Terus untuk yang penghasilan menerima penghasilan dalam negeri lainnya ya, ini kan Ya. pajak pilih tidak ya. Terus yang terakhir, apakah menerima penghasilan dari luar negeri ini kan pajak pilih tidak ya. Pokoknya sesuai kondisi wajib pajak ya. Siapa tahu ada yang dapat Oh penghasilan iya, dari luar siapa negeri. tahu. Tapi di sini kali ini Iya. kawan pajak tidak menerima penghasilan dari luar negeri ataupun dari penghasilan lainnya gitu ya. Oke. Oke, terus selanjutnya di bagian C untuk perhitungan pajak terutang ya. Kalau misalkan kan pajak merupakan karyawan ya, karyawan tetap atau PNS begitu. Nah, ini kan pajak yang untuk yang pertanyaan yang nomor 3 ya. Apakah terdapat pengurang penghasilan itu seperti kompensasi kerugian atau zakat sumbangan keagamaan yang dibayarkan selain dari BPA 1 atau BPA 2 itu kan pajak pilih yang tidak ya. Pilih tidak. Terus kan pajak pilih sesuai dengan yang ada di bukti potong ya. Ya. Kan di bukti potong A1 atau A2 itu kalau misalkan kan pajak lihat di bagian paling atas itu akan ada penghasilan tidak kena pajaknya ya. Itu macam-macam ya. Nah, kalau misalkan di BPA 1 atau BPA 2 itu ditulisnya K0 ya. Maka pilih K0. Kalau misalkan TK0 ya pilih TK0 gitu. Kalau karyawan berarti amannya pilih sesuai yang di Buput Kak ya. Iya. Meskipun ternyata misal udah K1, Iya, tapi betul. ternyata di Buput K0, pilihnya tetap yang K0. Iya betul. Jadi acuannya ini dari potong ya kan pajak. Nah, terus untuk pertanyaan nomor 8, apakah terdapat pengurang PPh terutang? Ini pilih yang tidak ya. Terus masuk ke bagian D, kredit pajak ya. Nah, untuk yang pertanyaan 10A, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Ini kan pajak pilih iya. Karena apa? Karena kita akan menginput dipotong yang dari perusahaan atau kantor. Nah, terus pertanyaan yang 10D, ini kan pajak pilih tidak ya. Pilih tidak, terus ke bawah lagi. Oke, kita langsung ke bagian H ya, bagian H ya. Nah, untuk pelaporan SP tahunan bagi karyawan atau pegawai yang hanya dari satu pemberi kerja itu diusahakan untuk SPT-nya statusnya nihil. Ya. Nah, kalau SPT statusnya nihil, maka untuk yang bagian H ini pilih tidak semua. Ya, karena ceritanya udah di pajaknya sudah dibayarkan Sudah. dengan cara dipotong oleh pemberi kerjanya. Iya, Kak. betul. Ya, karena pajak yang per bulannya itu sudah dipotong oleh pemberi kerjanya, maka kawan pajak tidak usah bayar pajak lagi Ya. pada saat pelaporan SPT gitu. Jadi SP tahunannya nihil ya. Nah, setelah bagian K lalu ke bagian I ya. Pernyataan transaksi lainnya ya. Nah, untuk di pernyataan transaksi lainnya yang pertama ini untuk harta pada akhir tahun pajak ya. Ini wajib diisi ya kawan pajak ya. Kalau misalkan harta pada akhir tahun pajaknya ini nilainya 0 ya, maka kawan pajak harus mengisi di lampiran 1 ya, L1 gitu. Karena kalau ini 0 Kak, dia nggak bakal bisa terkirim kayak SPT. Iya, betul. Kalau 0 itu nggak bisa terkirim ya. Jadi kawan pajak harus mengisi harta yang dipunya ya, harta yang atas nama milik pribadi, jangan milik orang lain terus dimasukkan ke hartanya kawan pajak ya. Ngaku-ngaku. Karena untuk harta di Cortex ini Kak juga lebih banyak ya, lebih detail Betul, untuk lebih detail, lebih bermacam-macam gitu isiannya. Nanti ya, kita akan bahas ya. ya Kak kita Maya. buka ya. Oke. Terus untuk yang apakah Anda Memiliki apa utang. memiliki hutang pada akhir tahun pajak ini, kalau misalkan kan pajak ada hutang pilih iya, tapi kalau tidak ada hutang pilih tidak ya. Nah, hutangnya ini hutang resmi ya, hutang ke bank gitu ya. Ya atau yang hutang lembaga non-bank ya, misalkan dari Kredivo Ya. atau finance gitu ya, yang pinjaman online juga masuk di sini. masuk. Kalau misalkan hutangnya ke saudara gitu jangan masuk gitu, Utang makan siang boleh nggak Kak? Makan siang. jangan dimasukin.
Hutang non Oke. formal jangan dimasukin. Jadi hutang yang dilaporkan di SPP ini adalah hutang resmi ya. Gitu. Nah, terus apakah Anda menerima penghasilan dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Nah, ini kalau misalkan wajib pajak ada menerima penghasilan yang bersifat final, contohnya seperti penghasilan dari sewa rumah atau bangunan atau tanah, itu misalkan pajak masukkan dengan memilih iya. Gitu. Tapi kalau nggak ada penghasilan final yang diterima, maka pilih tidak. Nah, contohnya kayak gini ya, Bro Ya, ya. ini kenapa ada notif Ada kuning ini notif Kak? begini ya. Jadi notif kuning ini karena ada uh, bukti potong penghasilan final di yang telah ada di sistem ya. Jadi sistem ini melihat bahwa terdapat bukti potong PPh final yang dipotong untuk wajib pajak ini. Nah, karena wajib pajak memilih tidak, maka di sistem ini memberikan peringatan bahwa ada loh dipotongnya Terkoneksi penghasilan langsung masuk final. di prospek saya. Betul. Nah, maka kawan pajak wajib memilih dia. Karena kalau kawan pajak memilih tidak, terus itu tidak bisa dilaporkan SPT-nya. Jadi kalau misalkan ada kasus seperti ini, ada peringatan, maka kawan pajak pilih yang iya. Nah, terus setelah mengisi iya, diminta untuk melihat dulu Iya, yang bukti potongnya atas apa Kak ya. Mungkin betul. wajib pajak juga bingung, nah, ini atas penghasilan saya yang mana. Bisa dilihat di Iya, Instagram dua betul. Tapi untuk penghasilan final ya, ini dulu ya, ini tidak mempengaruhi status SPT-nya kurang bayar atau lebih bayar gitu. Karena dia uh, udah dipotong secara final, udah Ya. dipotong secara langsung dan tidak diperhitungkan kembali dalam SPT-nya. Gitu. Jadi kawan pajak jangan khawatir kalau misalkan kawan pajak menerima uh, bukti potong pajak penghasilan yang bersifat final, ya. Oke. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda menerima penghasilan tidak termasuk objek pajak? Ya, kalau misalkan pajak tidak menerima warisan atau beasiswa ya, itu kan pajak pilih yang tidak. Ya, Kalau misal kawan pajak juga bingung sebenarnya apa yang dimaksud dengan penghasilan tidak termasuk objek pajak ini misalnya Kak Baik. iya. Tinggal pilih iya, terus lihat Ya di lampiran listnya ada di 2 lampiran 2 bagian B. bagian B. Oke, terus selanjutnya yang nomor berapa itu? 14G. 14G ya. Ini pilih tidak juga ya. Terkait dengan dividen dari luar negeri Kak ya. Iya, kalau ada ya berarti iya. Terus selanjutnya Lampiran untuk yang tambahan. lampiran tambahan, ini untuk yang surat kuasa dan dokumen ini pilih tidak semua ya. Kalau wajib pajak sendiri yang melaporkan Iya. SPT-nya. Terus selanjutnya untuk yang pernyataan, nah di kolom pernyataan ini ada status SPT-nya ya, betul ya. Jadi status SPT-nya kita tahunya dari sini. Kalau misalkan nihil berarti untuk yang bagi karyawan yang dari satu pemberi kerja itu sudah betul ya SPT-nya. Tapi kalau misalkan status SPT-nya ada kurang bayar atau lebih bayar ya di bagian pernyataan ini, maka ada yang salah dalam pengisian SPT-nya. Jadi kawan pajak bisa memastikan statusnya nihil atau enggak yang di sini bagian pernyataan ya. Kalau misalnya statusnya lebih bayar Kak, berarti kemungkinan dia ada kesalahan Ada di bagian kesalahan. ada kesalahan pengisian ya. Iya, ada kesalahan pengisian ya. Di lampiran L1 ya. Ada kesalahan pengisian. Berarti untuk induk kita cukup di sini dulu Kak ya, terus kita Iya. pindah ke lampiran. Iya. Jadi kan pajak kalau misalkan sudah mengisi bagian induknya semua, maka langsung saja beralih ke lampiran 1 ya, L1 ya. Nah, untuk lampirannya ini ada berapa tergantung dari pilihan jawaban yang wajib pajak pilih di pertanyaannya ya. Kalau misalkan di pertanyaannya itu kan pajak memilih iyanya itu ada 2 pertanyaan, maka nanti akan ada 2 lampiran gitu. Ya, jadi banyaknya lampiran tergantung dari kan pajak berapa yang kan pajak pilih di pertanyaan, pilih ya di bagian pertanyaan. Nah, ini karena kan pajak memilih yang bagian yang tadi yang menerima penghasilan dari pekerjaan ya. Nah, maka kan pajak harus mengisi bagian yang D dulu. Oh ya, Nah, untuk lampiran A ini ada 5 kolom Kak ya. iya di L1 ini ada 5 kolom. Jadi ada yang pertama ada kolom harta, kolom hutang, kolom daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan, lalu penghasilannya itu dalam negeri dan pekerjaan, dan daftar bukti potong atau pemungutan PPh gitu. Kita mulai dari yang A dulu Kak ya. Boleh yang dari harta dulu boleh juga ya. Jadi setelah tadi kawan pajak mengklik posting SPT, Ya. kalau kawan pajak tahun lalu sudah lapor di DJP online, dia otomatis
level Kak ya, hartanya Iya, masuk di sini. otomatis terisi ya. Kalau kan pajak ada melaporkan harta pada SP tahun lalu ya. Ya. Oke. Kalau misalkan belum terisi sama sekali nih hartanya nih ya. Mm-mm. Nah, maka kan pajak bisa langsung mengisi aja ya di Iya. bagian harta. Coba satu aja. Coba kita di bagian piutang Kak ya, Iya, atau boleh. bagian ini. Harta tidak bergerak juga Oke, boleh ya. Misalkan kan pajak ada harta berupa rumah ya. rumah. Rumah atau tanah gitu ya. Nah, kan pajak tinggal klik tambah aja ya. Lalu pada kolom deskripsi ini kan pajak pilih yang tanah ya atau bangunan ya. Sesuai dengan hartanya kawan Sesuai pajak dengan ya. harta kan pajak sendiri ya. Kita Jangan misal, ya boleh. jangan harta orang lain dimasukkan ya. Pokoknya atas nama sendiri. Jadi misalkan sertifikat atas nama sendiri itu boleh dimasukkan. Tapi kalau sertifikatnya masih nama orang tua ya jangan dimasukkan. Soalnya Ya. nanti bakal diminta di sini Kak ya. Misal kita isi dulu tanah untuk tempat tinggal Iya. Kak ya. Ya. Nah itu Lalu nanti kan pajak isi lokasinya, hartanya di mana, bangunannya di mana ya. terus ukuran tanah dan properti Ya, rumahnya. ukuran tanahnya berapa, ukuran bangunannya berapa ya. Nah di sini Kak ya ada sumber kepemilikan. Ya, sumber kepemilikannya dari hasil sendiri. Tapi kalau misalkan hartanya itu sudah diwariskan ya, nah maka nanti kawan pajak pilih yang warisan. Atau mungkin dapat dari temennya, dapat hibah Hibah gitu dari ya. teman tonglonya boleh dipilih. Iya. Nah terus di sini kayak yang tadi sempat disampaikan untuk memasukkan nomor sertifikat di Iya. sini Kak. Jadi di Cortex ini lebih detail ya daripada yang di JP Online. Kalau di Cortex ini dia harus masukkan nomor sertifikat rumahnya. Kalau rumah ya, kalau tanah ya sertifikat tanahnya. Pokoknya nomor bukti kepemilikan Kak ya. Iya. Selain itu juga mungkin bedanya ini saya lihat Kak, di sini ada harga perolehan dan nilai saat ini. Iya. Kalau harga perolehannya adalah harga saat pembelian ya. Misalkan saat pembelian rumahnya ini 200 juta ya. Nah, untuk nilai saat ini adalah nilai yang tertera dalam SPPP PBB. Ya, kalau misalkan kan pajak membayar PBB untuk rumah ya, itu nanti kan ada taksiran nilai saat ininya ya. Nah, maka bisa dimasukkan di Cortex ini. Pokoknya semua yang ada tanda bintangnya ini kawan pajak harus isi ya. Iya, betul. Kecuali yang kolom ini Kak ya. Nah, keterangan ini nggak usah. Nggak usah. Oke, terus Lalu kita klik sini. simpan. Tuh. Nah, kalau udah mengisi harta, lalu utangnya coba kita lihat ya. Coba, nah, utangnya. Nah, ini karena nggak bisa ditambahkan. Kenapa? Karena pada induknya itu kan pajak tidak memilih ya. Ya, kan pajak karena memilih tidak, maka tidak bisa untuk menambahkan utang. Gitu. Kalau Tapi tadi utang ini opsional ya, nggak wajib ya. Gitu. Kalau misalnya tidak ada hutang ya, ya udah nggak usah hutang gitu ya. yang opsional yang wajib yang Yang harta wajib tadi ini yang Kak. mengisi harta ya. Nah, Oke. untuk daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan ini eh, merupakan isian dari data yang dari profil kawan pajak ya. Jadi kalau misalnya di profil kawan pajak ini sudah memasukkan anak gitu ya yang menjadi tanggungan, itu maka akan tertampil di SPT-nya. Ya, kalau misalkan belum ya, belum ada tanggungannya di SPT-nya, maka kawan pajak bisa menambahkan tanggungannya di menu profil ya, di bagian portal saya yang di bagian atas, selalu klik profil dan nanti kita klik Data unit keluarga iya, Kak data ya. unit keluarganya. Diklik edit dulu, terus ditambahkan data unit keluarganya. Bisa ditambahkan istri, juga anak, kalaupun ada tanggungan misal mertua, bisa dimasukkan juga Kak ya. Yang penting garis lurus 1 derajat ya, garis bawah. Nah, terus untuk bagian D ya, yang penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan itu, nah ini kawan pajak harus mengisi ketika kawan pajak menerima penghasilan dari satu pemberi kerja ya. Nah, untuk pengisiannya ini bisa langsung klik tambah saja ya. Lalu isikan NPWP pemberi kerja ya. Isikan NPWP pemberi kerja, kawan pajak bisa melihatnya dari bukti potong ya. Di bagian bawah bukti potong itu ada NPWP pemberi kerja. Nah, kawan pajak tinggal masukkan aja 16 digit ya. Nah, kalau udah dimasukkan nanti nama pemberi kerja ini otomatis ada, otomatis muncul ya. Nah, lalu kan pajak isi penghasilan brutonya ya. Itu di bagian total penghasilan bruto yang ada di
bukti potong ya kan pajak isi. Ini yang bagian masih di atas itu Kak ya. Iya, yang masih di atas ya, total penghasilan bruto. Nah, lalu untuk pengurangnya ini kan pajak isi yang di total pengurangan ya, dipotongnya itu ada nanti. Nah, lalu penghasilannya itu nyanyi pastikan cocok dengan yang ada di penghasilan itu yang ada di potong ya. Jangan sampai berbeda gitu. Karena kalau berbeda nanti akan mengaruhi perhitungan PPh Topang di SPT-nya ya. Sekali lagi mengingatkan kawan pajaknya jangan lupa untuk mengisi penghasilan neto ini di input manual Kak ya. Iya, di input manual ya kan pajak ya. Dengan Kan sebenarnya ini kan datanya kan diambil dari pihak ketiga ya, Iya. potongnya. Tapi untuk yang penghasilan netonya ini wajib pajak isi sendiri gitu. Nah mungkin kawan pajak mungkin berpikir karena sudah dipotong dan dipotongnya juga sudah masuk di sini, jadi otomatis penghasilannya masuk di kolom ini. Itu tidak ya kawan Tidak. pajak. Jadi kita harus mengisi secara mandiri juga untuk penghasilan itu dalam negeri dari pekerjaan. Karena kalau misal yang bagian ini tidak diisi Kak Bayu, berarti ada kemungkinan di lampiran induknya SPT-nya lebih bayar Kak Iya, ya. betul lebih bayar ya. Kalau misalkan kawan pajak tidak isi, kenapa lebih bayar? Karena ada bukti potong nih, tapi kawan pajak tidak menginput penghasilannya. Nah, maka akan terdapat kelebihan bayar yang dipotong. Nah, kalau sudah mengisi yang bagian D, kawan pajak langsung saja ke bagian E, daftar pemotongan, pungutan PPK. Nah, ini terisi secara otomatis ya. Nah, kawan pajak tinggal cek aja untuk dipotongnya apakah sudah sesuai dengan yang kawan pajak dipotong yang sudah kawan pajak terima atau belum. Gitu. Kalau misalnya sudah cocok ya, sudah betul ya, maka tinggal lanjut aja ke tahapan berikutnya. Intinya disesuaikan ya kawan pajak. Misal di sini daftar bukti potongnya ada 2 Kak. Berarti normalnya di bagian D ini juga ada 2 Kak ya. Kalau dia dari satu pemberi kerja, maka dia cuma ada satu bukti potong, A1 atau A2-nya. Tapi kalau misalkan dia menerima lebih dari satu bukti potong, nah kita harus cari tahu dulu gitu, apakah bukti potongnya dari satu pemberi kerja aja atau dari 2 pemberi kerja. Gitu. Karena kalau dari 2 pemberi kerja, itu kemungkinan bisa menyebabkan kurang bayar atau lebih bayar. Gitu. Ini kalau kayak saya ya, penghasilannya dari PNS saja dari kantor aja, satu aja nggak ada yang lain, maka untuk di bagian E daftar bukti pemotongan atau pengurangan PPh itu hanya ada satu dipotong aja. Berarti untuk yang karyawan ini sudah selesai Kak ya? Sudah selesai kalau yang karyawan. Sekarang kalau misalkan wajib pajak usahawan ya, UMKM ya. Nah, itu untuk UMKM ini akan tertampil di lampiran 3B ya, rekapitulasi peredaran brutonya. Ya. Kawan pajak langsung saja ke yang bagian A, rekapitulasi peredaran bruto untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final ya. Nah, ini kan pajak langsung saja pilih yang bagian A ya. Nah, untuk peredaran bruto yang diisi kan pajak di sini ya, itu kan pajak harus memperhatikan peredaran bruto yang tidak kena pajak ya, karena kita tahu bahwa pemerintah memberikan batasan tidak kena pajak sebesar 500 juta. Satu ya. tahun Kak ya? Iya. Jadi di lapangan ini perlu ya, banyak wajib pajak yang tidak memperhatikan ini batasan tidak kena pajaknya. Jadi kan pajak ngiranya itu seperti sebelum tahun 2022, jadi berapapun per bulannya langsung dikalikan 0,5%, itu yang dibayar. Tapi mulai tahun 2022 ini ada batasan tidak kena pajak senilai 500 juta, yang mana kalau misalkan akumulasi omset kan pajak dari bulan Januari sampai Juni itu belum menyentuh angka 500 juta, maka dari Januari sampai Juni kan pajak tidak usah setor pajaknya. Betul. Gitu. Jadi nanti setor pajaknya di angka setelah menyentuh 500 juta Iya. itu Kak ya. Jadi misalkan di bulan Juni akumulasi omsetnya itu sudah 550 juta misalkan ya. Nah, maka yang dikalikan 0,5% itu adalah 50 jutanya. Didapat dari 550 juta dikurangi 500 juta. Nah, selisihnya dikalikan tarif gitu. Nah, untuk selanjutnya maka langsung saja omset kalikan tarifnya. Jadi ada baiknya untuk para pelaku UMKM Kak ya, yang menonton live ini bisa
tiap bulan itu melis dulu berapa brutonya. Iya, Terus omset dihitung berapa? omsetnya berapa. Bukan di akhir tahun Kak ya. Kalau di akhir Bukan. tahun kan jadinya banyak tuh. Kemungkinan bisa banyak Iya, jadi bayarnya. gini, kalau misalkan kan pajak bayarnya per bulan nih, nggak tahu aturan ada 500 jutanya. Nah, maka ini kalau misalkan kan pajak lapornya ya, itu berdasarkan dari omset sesungguhnya itu nanti akan ada kelebihan bayar. Ya. Itu akan ada kelebihan bayar pajak ya, yang mana kan pajak harusnya bayarnya segini, misalkan 1 juta, tapi karena kan pajak bayarnya per bulan, maka totalnya sudah 500. Nah, 500 ribu ini menjadi lebih bayar, padahal kan sebenarnya nggak begitu ya dulu Ya. ya. Nah, maka kalau ada case seperti itu, maka kan pajak harus menyesuaikan ya, harus sesuaikan omsetnya gitu ya. Menyesuaikannya kita di kolom ini Kak Iya, ya. kolom itu, nah Kita kan isi pajak dulu. isi aja ya, penghasilan omset per bulannya ya. Kalau misalkan kan pajak udah mulai membayarnya di bulan Januari ya, nah maka kan pajak harus menambahkan angka 500 jutanya. 500 juta ditambahkan omset di bulan Ya. Januarinya, agar tidak terjadi kelebihan pembayaran. Nah, ini kita contoh kayak misal dari Iya, Januari sampai Desember itu kata omsetnya 60 juta. iya, Berarti kan ada bagian yang tidak kena 500 juta dan iya ada bagian betul. yang kena 500. Nah, di Cortex ini dia menghitung otomatis juga Kak ya. Otomatis ya, Simpan. disimpan aja. Nah, misalkan kalau pajak omsetnya per bulannya ini 60 juta tadi ya. Nah, maka bulan berapa kan pajak harus membayar pajak itu ada di bulan September. Nah, di bulan September ini sudah terhitung otomatis by system ya. Untuk PPh final di bulan September ini adalah 200.000 ya. Jadi kan pajak harus membayar pajaknya dulu sebelum dilapor SPT-nya. Nah, bagaimana kalau misalkan kan pajak belum melakukan pembayaran ya? Nah, jadi kan pajak harus dibayar dulu pajaknya dengan membuat billing terlebih dahulu ya. Nah, kalau sudah membuat billing ya, lalu kan pajak bisa langsung kembali ke SPT-nya, lalu klik posting SPT. Nah, kalau misalkan pada saat kan pajak sudah melakukan posting SPT tapi di bagian sininya itu belum ada pembayaran ya. Jadi kalau pembayaran pajaknya itu akan tertampil di PPh final yang Disetor disetor sendiri. sendiri. Itu akan tertampil di situ. Kalau misalkan kan pajak sudah bayar nih tapi pembayarannya belum tertampil di situ. Nah, maka kan pajak bisa menghapus SPT-nya lalu buat ulang SPT yang baru ya, agar terjadi sinkronisasi gitu dan PPh final register itu akan tampil di sini bagian ini. Atau kemungkinan Kak Bayu bisa jadi PPh final yang setor sendiri di sini tidak masuk karena kawan pajak mungkin ada kesalahan pembuatan billing. Iya, Jadi yang masuk di sini betul. khusus untuk yang kode billing 411128420 Kak ya. Iya. Nah, kalau misalkan nih dalam kasus ini kita coba ya, kalau misalkan kan pajak belum bayar sama sekali ya, tapi kita mengisi untuk SPT-nya ya, tapi kita belum bayar. Maka di induk ya, coba di induk. Ini status SPT-nya akan tetap nihil ya, tetap nihil. Tapi kan pajak ini nggak bisa dilapor karena belum dibayar gitu finalnya ya. SPT-nya tetap nihil, tapi tidak bisa dilapor. Ya, karena dilihat masih ada pembayaran yang terhutang kayak ceritanya Iya, belum betul. dibayar. Terus dibayar dulu baru bisa lapor SPT-nya. Iya. Jadi kalau untuk yang di Cortex ini, Mm-mm. kelebihannya ya daripada yang di JP Online, ini kan pajak tidak usah melampirkan rekapitulasi peredaran bruto. Ya, Kalau dulu kan di JP Online harus dilampirkan ya. kita 2 kali kayak kita ngisi kayak tadi dan Iya, kita melampirkan lagi. iya harus membuat PDF lah gitu ya rekapitulasinya dan itu ada formatnya gitu. Tapi kalau di Cortex ini tinggal ngisi saja di Cortex-nya berapa omset per bulannya. Gitu. Nggak usah melampirkan apa-apa. Jadi untuk yang UMKM karyawan UMKM ini Kak, maaf, Iya, apakah perlakuannya sama dengan karyawan yang hanya mendapat penghasilan dari satu pemberi kerja, yaitu nih status SPT-nya iya, apa harus nihil setiap betul. UMKM? Kalau karyawan hasilnya dari satu pemberi kerja itu seharusnya SPT-nya nihil. Terus juga kalau misalkan usahawan yang pakai tarif UMKM itu juga asal SPT-nya juga nihil. Tapi kalau terjadi kurang bayar atau lebih bayar, maka ada kesalahan pengisian. Berarti yang kemungkinan terjadi untuk UMKM Kak, kalau misal status SPT-nya lebih bayar, Ya, berarti ada data bukti potong Kak ya.
Iya, bisa. Bisa Yang jadi. pertama bisa ada data bukti potong ya dari pihak ketiga gitu. Nah, itu kan pajak bisa sebenarnya bisa ngeklaim gitu ya. Klaim untuk eh, yang dipotong karena kan sebenarnya untuk yang final ini yang untuk yang usahawan ini kan perhitungannya pakai tarif PPh final ya. Tapi dari misalkan ada bukti potong PPh 23, 22 ini kan pajak bisa mengklaim ya. Itu memang hak dari kan pajak sekalian. Tapi kalau misalkan kan pajak tidak mau mengklaim bukti potongnya tinggal dihapus saja gitu. Kalau misalkan Ya. kan pajak tidak mau mengklaimnya ya. Karena sebenarnya untuk perhitungan penghasilan dari UMKM ini yang hasil potongan tadi sudah masuk di peredaran brutonya Kak ya sebenarnya. Iya, Jadi sebenarnya sudah begitu. dipotong 0,5. Ya, sebenarnya begitu. Oke, jadi dipastikan lagi untuk wajib pajak yang karyawan dan UMKM, status SPT-nya adalah nihil. Iya. Apakah ada pertanyaan dulu ya? Jadi kita menjelaskan terus ya. Oh ya, kita lihat dulu di kolom komentar live IG. Sudah bikin SPT? Boleh. Boleh. Oh, oh ya tadi ada yang tanya ya. Tanya Ya, udah buat SPT SPT lebih tapi statusnya lebih lebih bayar. bayar. Nah, ini kita nggak tahu ya lanjutan pertanyaannya sudah dikirim atau belum begitu. Lebih bayarnya kenapa gitu ya? Kalau misalkan eh, wajib pajaknya ini penghasilannya dari satu pemberi kerja, maka seharusnya tidak lebih bayar. Seharusnya tidak lebih bayar. Gitu. Seharusnya status SPT-nya nihil. Nah, mungkin kalau pajak ngisinya ini dari bukti potongnya mungkin ya. Ya, Jadi dari misalkan nih kan pajak dapat dari bukti potongnya itu di bagian yang paling bawah PPh 21 di bulan Desember itu misalkan minus ya lebih bayar gitu ya. Berapa gitu ya. Itu kan lebih bayar. Nah, itu maksudnya kan pajak bisa mengklaim kelebihan bayar yang di kelebihan bayar pajak yang dipotong di bulan Desember ke pemberi kerjanya langsung. Tapi kalau di pelaporan SPT-nya kan pajak harus melaporkan nihil. nihil. Itu Betul. maksudnya begitu, Rul. Bisa Gitu. jadi Kak. Jadi Atau kan mungkin pajak kawan pajaknya belum isi penghasilan neto yang di sini. iya bisa jadi juga. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama kan pajak salah mengira ya, salah mengira yang dimaksud di bukti potongnya A1 atau A2 Iya. itu gitu loh. Kalau misalkan di bukti potong A1 A2-nya yang di bagian paling bawah PPh 21 yang dipotong di bulan Desember itu minus, nah itu kan pajak bisa mengklaim kelebihan pembayaran pajak di bulan Desember ke langsung ke pemberi kerjanya, tapi kan pajak harus melaporkan SPT-nya ini nihil gitu. Betul. Jadi sebenarnya banyak kolom Kak ya yang dibukti potong. Nah, yang Ya, dimasukkan di sini adalah kolom nomor 22 itu kalau tidak salah Kak ya. ya, Yang PPh terluta yang boleh dikreditkan dalam SPT tahunan. ya. Kolom yang itu Kak. Ini karena kita nggak ada bukti potong ya, jadinya kayak susah gitu. Contohnya gitu ya. Ini nggak ada pertanyaan juga di Iya. komen live IG. Kelebihan bayar UMKM karena salah hitung bagaimana ya? Kelebihan bayar pajak karena salah UMKM salah hitung. hitung. Ya. Mungkin yang tadi Kak, yang 500 jutanya tidak diperhitungkan. Oh, begitu. Oke. Nah, kalau kayak gitu maka sebenarnya bisa melakukan eh, kelebihan bayar ya ketika terjadi seperti itu ya. Gitu. Nah, kalau misalkan ada Dia kasus seperti beda. itu, ya, misalkan ada kasus seperti itu ya kan pajak ya, itu kami melihatnya bahwa apa yang sudah disetor memang itu adalah kesadaran wajib pajak sendiri untuk melakukan pembayaran yang karena artinya kan undang-undang kan sudah disebarluaskan nih Rul gitu, kepada masyarakat ya artinya masyarakat sebenarnya harus sudah mengetahui tentang batasan tidak kena pajak itu ya. Tapi kalau misalkan kan pajak sudah membayarnya dari bulan Januari ya, nah itu kan pajak sebaiknya menyesuaikan omsetnya di konteksnya gitu. Tapi kalau misalkan kawan pajak memang memilih, oh peredaran bruto saya harusnya segini gitu loh. Seharusnya di bulan Januari, Februari, Maret tidak bayar pajak, tapi saya melakukan pembayaran pajak karena saya tidak mengetahui aturan tersebut. Nah, maka kawan pajak bisa mengklaim ya untuk lebih bayarnya. Nah, lalu di lebih bayar nanti kawan pajak harus menginputkan juga di bagian sini loh, di bagian ke bawah.
sudah menginput nomor rekeningnya ya. Nomor rekeningnya di bagian di bagian G ya. Ini kan pajak harus input nomor rekeningnya gitu ya. Nah, untuk input nomor rekeningnya ini kan pajak klik portal saya ya. Saya terus melakukan perubahan data gitu di situ. Nah, nanti akan di-ACC oleh pihak KPP ya. Nanti pihak KPP akan meneliti untuk rekeningnya apakah betul atas nama dia atau tidak ya. Nah, kalau misalkan sudah di-ACC maka nanti rekeningnya akan tertampil di SPT ini ya. Gitu. Tapi sebenarnya untuk yang UMKM Kak, dia otomatis nihil harusnya di sini Kak ya. Iya, Jadi kalau dia ada lebih bayar, dia mengajukan permohonan menu lain, bukan di menu SPT ini. iya. Kalau memang benar lebih bayar, bisa masuk ke menu ini ya berarti. Baik, formulir restitusi pajak. Iya. Apakah ada pertanyaan lain? Ini ada pertanyaan lagi Kak, dari Yosugar. Bagaimana kalau ada bukti potong selain dari perusahaan, sedangkan tidak ada pekerjaan lain? Kalau ada bukti potong selain dari perusahaan, sedangkan tidak ada pekerjaan lain. Dan bukti potong dari perusahaan ya. Sedangkan ada gimana? Sedangkan Bagaimana kalau ada bukti potong selain dari perusahaan, sedangkan tidak ada pekerjaan lain? oh, itu bukti potong nyasar ya itu. Mungkin bukti potong nyasar ini maksudnya ya. Iya, jadi misalkan gini nih, ada bukti potong ya, ada di Cortex ya. Itu ada bukti potong dari PTB. Nah, tapi kan pajak Sama ini sekali tidak sama sekali pernah tidak transaksi. bekerja dengan PTB atau utang di PTB. Nah, kan pajak tinggal dihapus saja bukti potongnya yang dari PTB ya. Karena bukti potong ini bisa dihapus ya kan pajak ya dengan upload ya. Nanti di bagian situ ya, di bagian kiri Tindakan. paling kiri saja itu ada kolom tindakan. Nah, kan pajak pilih hapus simbolnya itu simbol sampah ya. Ya. Merah, warna merah ya. Itu nanti kan pajak tinggal klik itu aja nanti bukti potongnya langsung hilang gitu. Itu bukti potong nyasar ya kan pajak banyak kasus kayak gitu juga. Wajib pajak sebenarnya tidak pernah melakukan transaksi atau menerima penghasilan dari situ, tapi ada bukti potong di situ. Nah, maka pajak langsung hilangkan aja. Karena pembuatan bukti potong ini sendiri yang dimasukkan adalah NIK ya Kak Bayu. Jadi mungkin waktu si pemberi kerja ini yang bukan tempat kerja kakaknya, masukkan NIK itu mirip sama NIK-nya kakaknya. Mungkin beda satu angka gitu. Iya. Jadi masuk ke nama kakaknya ya bisa. Oke. Ini Kak Bayu ada pertanyaan lagi. Ketika kita mau input bruto dan neto penghasilan kita, kemudian pas mau input NPWP instansi tempat kita bekerja tidak bisa, itu bagaimana? Waktu mau input di sini penghasilan neto tambah nomor identitas pemberi kerja ini tidak terbaca Kak Bayu. Oh, berarti salah NPWP-nya. Ya, pastikan NPWP pemberi kerjanya ini 16 digit ya kan pajak ya. Jadi pada saat Cortex ini pada tahun 2025 memang ada pengalihan ya dari digital online ke Cortex ya, dari sistem yang lama ke sistem yang baru. Nah, otomatis NPWP-nya itu juga akan berubah gitu. Di NPWP yang lama itu masih 15 digit untuk NPWP instansi ya, untuk perusahaan. Nah, pada saat Cortex itu NPWP-nya harus 16 digit ya. Caranya tinggal menambahkan angka 0 di depannya. Betul, nanti dicoba lagi ya, katanya tinggal tambahin 0 di depannya, masukkan NPWP 15, jadi totalnya 16 digit, terus di tab, jadi otomatis muncul nama. Tapi kalau misal ternyata nggak muncul lagi, bisa ditanyakan ke si pembuat bukti potong ya. Mungkin memang ada salah tulis di situ. Oke. Ada pertanyaan lagi Kak Bayu, masih menyangkut dengan Banyak pertanyaan ya ini ya. ini masih menyangkut pertanyaan terkait UMKM lebih bayar. UMKM lebih bayar yang tadi. Untuk kelebihan bayar yang tidak diklaim lewat menu restitusi pajak, apa tetap bisa lapor dengan status lebih bayar? Sebenarnya bisa. Tapi nanti kita akan meneliti ya, pajak ya, kita akan meneliti. Mungkin ya prosesnya 1 sampai 3 bulan yang begitulah, tergantung dari kelebihan bayarnya berapa gitu ya. Dan kalau penghasilannya hanya dari UMKM, tidak ada bukti potong, seharusnya di induknya itu nihil ya Kak? Iya, seharusnya nihil. Jadi tetap bisa dikirim bahkan dengan status nihil. dengan status LB. Status LB dan
Oke, kita tunggu lagi kawan pajak. Siapa tahu ada yang mau bertanya, silahkan ditulis di live chat kolom komentar ini. Oh ya, dari tadi kan Kak Bayu kita membahas tentang status SPT lebih banyak nihil atau lebih Ya. bayar. Nah, kalau misalnya statusnya kurang bayar nih, Kak Bayu. Statusnya kurang bayar, Nah, apakah kita bisa langsung membayar di sini? jadi misalkan nih, status SPT-nya ini kurang bayar ya, Pak Pajak ya. Nah, maka ketika Pak Pajak melakukan pelaporan ya, nanti akan ada info ya, akan ada pemberitahuan gitu. Ada tombol buat kode billing baru. Nanti kawan pajak klik ya, nanti billingnya akan otomatis terdownload untuk pembayaran pajak yang kurang bayar itu. Nah, billing itu kawan pajak harus bayar. Kenapa? Karena kalau tidak dibayar, SPT-nya tidak akan terlapor. Gitu. Jadi ketika kawan pajak sudah melakukan billing, nah maka SPT-nya nanti akan beralih ke menu SPT yang sudah terlapor. Jadi dia untuk billing Cortex ini Kak, dia sama seperti virtual account kalau kita mau belanja di Iya, Shopee betul. begitu ya. Iya, Setiap kita bayar, dia otomatis terbaca di Cortex bahwa sudah dibayar. iya. Masih melanjut pertanyaan yang tadi Kak, UMKM lebih bayar. Iya. Untuk bagian lampiran 1, harta jika pengusaha pedagang apa stok persediaan harus dimasukkan ke dalam harta. Iya, betul. Jadi untuk persediaan yang dimiliki oleh misalkan persediaan barang dagangan ya, nah itu memang harus dimasukkan di bagian harta, di bagian inventaris ya, harta lainnya. Nah, di sini mungkin kan pajak bisa memasukkan ya. Nah, ini persediaan usaha. Nah, kan pajak bisa masukkan inventory dari usahanya di sini kan pajak ya. Di harta lainnya, di deskripsinya pilih yang persediaan usaha. Nanti kawan pajak memasukkan nilai persediaan, nilai sekarang ya. Misal Nilai pembelian dan nilai sekarang. misal ini jualan kopi kayak kan. Jualan Iya, kopi. Jadi ini masukin nilai dari persediaan biji kopinya itu. iya boleh. Dari mesin-mesinnya juga. Pertanyaan lanjutan Kak, barang dagang perhiasan yang dilebur jadi logam mulia dimasukkan juga. Iya, betul. Itu dimasukkan juga di persediaan usaha yang tadi. Bisa dijadikan satu. Gitu. Nah, ini kan pajak saya pesen ya, kalau memang untuk batas waktu akhir pelaporan SPT ini adalah akhir Maret gitu ya. Jadi kan pajak jangan sampai melewati batas waktunya. Karena kalau melewati nanti akan ada denda berapa, Ruh? 100.000 100. gitu ya. Nah, kalau misalkan kan pajak tepat menyampaikan SPT. Betul. Untuk kawan pajak, apakah masih ada yang ingin ditanyakan di kolom komentar? Silahkan kita tunggu mungkin Ya. 1 menit lagi. Oh ya, saya pesan juga bagi kawan pajak yang belum bisa login di akun Cortex-nya, ini kawan pajak bisa melakukan aktivasi akun Cortex ya. Nah, caranya untuk melakukan aktivasi akun Cortex ini sebenarnya sangat gampang ya, Bu ya. Kalau misalkan kawan pajak sudah memiliki akun DJP online sebelumnya, ini kawan pajak langsung saja klik lupa kata sandi ya. Pada saat di halaman awal Cortex DJP-nya itu, kawan pajak langsung klik lupa kata sandi, nanti kawan pajak isi NIK-nya ya. Lalu nanti kawan pajak pilih yang surel atau email, kawan pajak masukkan email yang terdaftar, lalu nanti akan dikirimkan link lupa password di emailnya kawan pajak masing-masing. Nanti kawan pajak buka linknya itu yang dikirimkan di email, nah lalu kawan pajak harus men-setting password baru untuk akun Cortex-nya. Nah, untuk passwordnya ini ada ketentuannya ya, Bu ya. Minimal berapa? 8 karakter. 8 karakter. Terus Harus ada huruf harus ada besar, huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. simbol. Baik nih Kak, kalau kita kembali lagi ke Iya. SPT Cortex Kak ya. Ini Kak Bayu, kalau misal saya udah ngisi-ngisi ternyata baterainya habis. Atas Oh, SPT yang baterainya saya, habis. tiba-tiba Oke. laptopnya mati. Oh ya, Atas SPT yang saya isi ini kesimpan nggak sih Kak? sebenarnya kesimpan ya, karena di Cortex ini setiap 2 menit sekali itu Cortex menyimpan data. Ya. Jadi ketika kawan pajak misalkan nih tiba-tiba langsung ke logout ya, terus atau misalkan juga tiba-tiba mati ya laptopnya atau laptopnya atau HP-nya ya. Nah itu sebenarnya kesimpan tiap 2 menit sekali isian.
Jadi jangan khawatir ya. Hmm. Kalau misalkan kawan pajak, misalkan lapornya besok aja, sekarang saya mau simpan gitu ya. Nah ini kan pajak bisa langsung save aja, simpan konsep di bagian bawah. Ada tombol simpan konsep, pajak klik. Nanti isinya tidak hilang. Berarti kita tidak perlu buat baru kayak tadi kayak Tidak. kita tinggal edit Ya. di konsep Buat SPT-nya. ya, buat baru itu kebanyakan ini yang untuk yang PPHP yang UMKM ya. Ketika misalkan belum bayar nih, tapi di konteksnya ini harus bayar ya, dari perhitungannya. Nah, itu kadangkala sudah klik posting SPT tapi tidak muncul pembayarannya. Nah, kalau seperti itu maka kawan pajak harus hapus SPT yang lama lalu buat lagi yang baru SPT-nya. Mungkin saja datanya ketarik pas sudah bayar itu kayak Iya. jadi atas SPT yang sudah dibuat dia belum narik datanya. Iya. Jadi jangan panik gitu. Kalau misalkan pembayaran ini belum terklaim di SPT yang konteks ya, silakan hapus SPT yang lama lalu buat SPT yang baru. Ya, kami juga sebenarnya sangat paham karena ini pelaporan pertama menggunakan Cortex, Iya. jadi tentu banyak kesulitan yang dihadapi oleh wajib pajak. Nah, karena itu kawan pajak jangan ragu untuk datang ke KPP atau menghubungi via nomor WhatsApp atau di live chat pajak.go.id, semua akan kami bantu Kak ya. Iya. Karena bahkan tagline untuk pelaporan SPT ini adalah hashtag kami dampingi sampai berhasil. Iya. Saya juga menekankan ya kepada usahawan agar menghitung PPh finalnya ini harus menghitungkan juga penghasilannya tidak batasan tidak kena pajaknya tadi ya Rul ya, yang sebesar 500 juta itu gitu loh. Karena ya ini akan mempengaruhi perhitungan yang ada di Cortex gitu ya. Perhitungan omset yang di Cortex nanti terjadi kelebihan bayar. Karena kalau terjadi kelebihan bayar, ini kan pajak juga harus melalui suatu proses juga ya yang mungkin tidak sebentar ya. Kita harus periksa juga apakah betul atau enggak ya, pembuktiannya itu dari mana ya. Nah, terutama untuk pembuktiannya omsetnya ini ya, kan kalau untuk pembuktian omsetnya ini kita harus mengetahui dari misalkan dari catatan per harinya. Misalkan dalam satu harinya itu dari invoice-nya ya, dari notanya itu ada berapa gitu ya. Memang harus benar-benar begitu pada saat pemeriksaan untuk terjadi kelebihan pembayaran itu. Memang tentu butuh waktu, Iya, waktu dari banyak, effort gitu butuh ya. tenaga dari wajib pajak juga. Karena harus menyiapkan data-data yang kami teliti, yang kami ingin teliti gitu. Karena kita juga bukan tidak percaya ya, maksudnya datanya ini dari mana? Bahwa omsetnya 60 juta, misalkan ya, omset 60 juta ini datanya itu buktinya itu dari mana? Gitu. Kalau tidak dari nota. Betul. Nah, maka kalau misalkan kawan pajak siap ya, bersiap sudah memiliki kesiapan untuk bisa membuktikannya, nah, kawan pajak bisa menulis omset yang di SPT-nya itu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Tapi kalau misalkan kawan pajak berpikir bahwa saya belum siap nih gitu untuk ditanya-tanya mengenai peredaran usaha, buktinya dari mana, notanya misalkan memang nggak buat nota setiap harinya, setiap penjualannya gitu, jadi cuma dari tulis tangan aja. Nah itu kalau misalkan kawan pajak belum memiliki kesiapan itu ya diperiksa gitu, nah kawan pajak sebaiknya menyesuaikan omset yang ada di SPT-nya gitu. Saran saya. Oke, mungkin ada lagi Kak pesan-pesan terakhir sebelum kita menutup live Instagram kita kali ini. Pesan apa? Pesan kepada kawan pajak. Pesan saya ini yang pertama, ini kawan pajak kalau misalnya sudah menerima bukti potong, ini kawan pajak segera untuk melaporkan SPT-nya, jangan sampai telat. Nah, karena kalau melihat yang tahun-tahun sebelumnya, kalau mendekati batas akhir pelaporan itu juga jaringannya numpuk di akhir dan jaringannya nggak bisa menampung sebanyak itu Kak ya. Agak lambat kalau di akhir-akhirnya. Ya, jadi kami menyarankan sekali untuk pelaporan SPT-nya ini di Januari ini atau Februari. Khususnya mungkin UMKM Kak ya yang tidak perlu menunggu apa-apa ini Kak ya. Saya untuk UMKM ini boleh langsung dilaporkan aja gitu, SPT-nya, jangan tunggu sampai akhir Maret. Mungkin itu aja. Oke kawan pajak, jangan lupa juga kalau misal kawan pajak kesulitan silakan mengunjungi KPP terdekat atau ke
WhatsApp internal kita Ya, ya, atau WhatsApp. langsung DM ke Instagram Iya, kami juga Instagram nggak apa-apa Pajak ya. Kota Mubagu. Nanti kami jawab. Semua layanan di KPP Pratama Kota Mubagu maupun di seluruh DJP itu tidak dipungut biaya ya kawan Iya, pajak. Semua gratis. layanannya bersifat gratis. Nah, baik, terima kasih kawan pajak sudah menyimak live Instagram kita hari ini. Semoga materi yang diberikan oleh narasumber kita dapat bermanfaat, khususnya bagi orang pribadi, karyawan, dan UMKM dalam pelaporan SPT tahunannya. Kami juga mohon maaf atas segala kekurangan dalam live Instagram kita kali ini. Untuk itu saya Nurul dan Kak Bayu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di live kan sekarang ngaruh ke delay. Udah di end. Belum. End aja. Baik, kami matikan untuk live Instagramnya kawan pajak. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di live Instagram selanjutnya.